Diskusi akses dan hak atas air untuk pembangunan berkelanjutan digelar oleh LBH Bali WCC dihadiri penggiat lingkungan, peneliti dari berbagai universitas, perwakilan Dinas PUPR dan PDAM. Diskusi akses dan hak atas air membahas perjuangan warga di wilayah Konyel Kintamani untuk mendapatkan akses air bersih yang mengalir ke rumah warga. Pada diskusi juga disampaikan berbagai isu tentang masalah air di Bali, seperti intrusi air rob, ancaman Bali krisis air pada 2030 mendatang, hingga kekurangan air bersih yang terjadi di wilayah Kabupaten Badung, khususnya di bagian selatan. Dalam pelayanan air minum, kami untuk mencapai 100%, kami masih kekurangan kurang lebih 2.000 liter per detik. Nah, terhadap masalah itu, kami lakukan beberapa hal. Satu adalah bagaimana menambah produksi. Selanjutnya, bagaimana menambah jaringan agar bisa semuanya teraliri, dan juga bagaimana langsung menyambungkan ke masyarakat. Target 100% dari yang persiapan kami adalah 2030 ini. 2030, tetapi perlu juga kami sampaikan bahwa karena ini bagaimana cara, ini kan butuh anggaran. Anggaran yang dibutuhkan begitu banyak. Langkah-langkah kami adalah bagaimana untuk mempercepat ini, kami juga mengajak masyarakat dan swasta untuk ikut bersama-sama bagaimana untuk bekerja sama di dalam pengembangan ini. Pada diskusi juga disampaikan peran penting air bagi kehidupan masyarakat, khususnya kaitannya dengan kesejahteraan perempuan, di mana akses air yang sulit dapat memicu stres hingga kekerasan keluarga. Sebenarnya ini lebih kepada kami ingin meminta bantuan sebenarnya untuk urun saran, urun rembuk, bagaimana kemudian ke depan untuk perempuan-perempuan di Kintamani, karena kita tahu Kintamani adalah pensuplai air terbesar di Bali, tetapi mengapa kemudian tidak mendapatkan akses air bersih, dan juga efeknya adalah tidak ketersediaan air bersih, efeknya juga sanitasi yang buruk itu, bahkan akan terjadi stunting, kemudian juga biaya seharusnya untuk sekolah dan biaya hidup yang layak, tapi kemudian terkuras untuk air. Ada beberapa juga kekerasan terdampak untuk perempuan dan anak-anak kita jika kemudian akses air ini dibiarkan berlarut-larut tidak terpenuhi. Kemudian lembaga bantuan hukum yang seharusnya berkiblat pada urusan pendampingan, mekanisme pembelaan untuk korban kekerasan, berdampak pada KDRT misalkan, ngapain ngurusin air dan sanitasi yang layak. Karena kami kemudian melihat irisannya pada saat penelitian, irisan antara kekerasan dengan tidak tersedianya air bersih dan sanitasi yang layak juga memicu kekerasan. Semisal double gandanya perempuan bekerja, kelelahan secara psikis itu juga berdampak, dan nanti kemudian yang akan menjadikan siapa di rumah tangga yang untuk mencari air itu tentu perempuan. Kemudian stres yang tingkat tinggi, kemudian juga ekonomi yang sangat tidak baik-baik saja, ini juga pemicu. Dengan diskusi ini diharapkan ada masukan dan saran untuk akses air bersih, mengingat masih ada warga yang hingga saat ini kesulitan air bersih. Sinta Pramadewi, Jipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali.